Yamaha di awal tahun 2023 langsung gaspol dengan meluncurkan Yamaha Grand Filano di dalam segmen klasi Yamaha menemani Fazio. Dibanderol dengan harga 27 hingga 27,5 juta on road Jakarta. Apa aja yang ditawarkan oleh Yamaha? Simak impresi pertama kami mengenai Grand Filano kali ini. Ini dia Yamaha Grand Filano Hybrid Connected. Seperti kita tahu memang untuk segmen klasi Yamaha, kiblat di sana memang mengikuti skutik Eropa. Tapi walaupun begitu ya, tentu dia punya ciri khas garis desain yang berbeda, tidak menjiplak langsung terhadap skutik Eropa. Oke, langsung aja kita bahas soal fitur di bagian desainnya ya. Yang pertama ada lampu yang udah full LED, dari mulai sein, dari mulai lampu utama sampai stop lamp itu udah full LED, dan dia juga sudah ada DRL di bagian dasinya. Oke. Dan tentu hal utama yang kemarin banyak dikomenin sama netizen ya, kalau misalkan Yamaha sering banget spiono masih bersama gitu kan, masih yang jadul-jadul itu aja dari zaman Mio gitu. Sekarang udah nggak bisa dikomenin lagi nih ya. Desainnya udah bener-bener baru, nggak ada model Yamaha yang pakai spin gitu kayaknya ya. Jadi udah model chrome dan dengan bentuk yang baru. Terlebih untuk model Lux, joknya itu nggak cuma hitam kayak model Neo yang ada di belakang kita ini. Nah, kalau yang Lux itu dia catnya lebih elegan dan joknya juga lebih elegan. Terlebih dengan penambahan embroidery Grand Filano di bagian pinggir joknya dinding. Nah, ngomongin soal kayak kakinya, Yamaha Grand Filano masih memiliki karakter bawaan dari Fazio. Spesifikasinya masih sama, untuk profil bannya juga persis sama dengan Fazio, 110/70 R12 depan belakang, jadi kembar rodanya. Terus untuk suspensinya, dia masih teleskopik depan dan single shock di bagian belakang. Nah, buat kalian ya, ini buat bahan komenan netizen nih yang sering berdiskusi, velgnya. Desain velgnya boleh kalian komenin deh, terserah. Tapi walaupun begitu ya tetap desain velgnya cocok digunakan di desain-desain segmen klasi Yamaha. Untuk pengeremannya sendiri di bagian depan dia sudah pakai front disc, dan untuk yang belakang itu masih tromol memang. Tapi yang sangat disayangkan adalah ketidakhadiran fitur ABS seperti yang ada di negeri tetangga, atau fitur UBS, Unified Brake System, yang kalau misalkan kinerjanya ya, cara kerjanya itu sebenarnya sama kayak kombi brake system punya tetangga. Tapi walaupun begitu ya, Yamaha menyebutkan bahwa peruntukan Yamaha Grand Filano ini adalah tidak untuk kebut-kebutan, makanya sistem safety tersebut ditiadakan. Makanya harganya juga jadi lebih murah. Mesinnya sendiri juga masih sama karakternya dengan Yamaha Fazio. Dia masih menggendong mesin Blue Core Hybrid 125cc dengan kompresi 11:1. Yang outputnya ternyata berbeda. Jadi untuk Yamaha Grand Filano ini, outputnya sendiri itu memiliki tenaga sebesar 6,1 kW, atau jika dikonversikan ke PS sebesar 8,2 PS. Sementara untuk torsinya juga dia lebih kurang sedikit dibandingkan Fazio dengan torsi 10,4 Nm di RPM 5000. Nah, Yamaha juga menjelaskan kalau perbedaan output yang lebih kecil dibandingkan Fazio itu disebabkan oleh berat dari Grand Filano yang lebih berat dibandingkan Fazio ya, sebesar 5 kg. Jadi kalau Fazio itu 95 kg, kalau ini 100 kg beratnya. Tapi ya, dia tetap masih lebih ringan dibandingkan yang versi Thailand. Kalau versi Thailand itu beratnya 101 sampai 102 kg. Oh ya, sebelum kita pindah membahas hal lain di Grand Filano, di sini kita mau mengingatkan lagi kinerja Blue Core Hybrid itu emang seperti apa sih? Jadi sebenarnya Blue Core Hybrid itu emang sifatnya masih mild hybrid ya. Jadi mesin bensin masih dibantu dengan smart motor generator yang energinya diambil dari aki, bukan baterai. Cara kerjanya adalah pada putaran awal kita buka gas ya, itu smart motor generator yang menjalankan roda belakang terlebih dahulu. Jadi mesin bensinnya masih mati, lalu setelah SMJ-nya nyala selama 3 detik, barulah mesin bensinnya bekerja. Itulah ringkasan atau rangkuman kinerja dari Blue Core Hybrid. Yang sebelumnya bisa ditonton videonya di Yamaha Fazio. Itu udah kita review juga, Blue Core Hybrid. Nah, mungkin di antara kalian ada yang penasaran kalau gimana Grand Filano ini diduduki oleh orang yang posturnya 167 cm seperti saya. Oke. Pertama-tama, tinggi joknya itu 790 mm. Dia punya ground clearance 125 mm. Dan ternyata memang masih nyampe, masih napak kaki 2. Walaupun memang untuk bagian depan kursinya kurang mengerucut ya. Jadi duduknya agak lebar, tapi tetap ini masih bisa dikontrol dengan baik oleh
orang-orang yang posturnya seperti saya ya, atau kebanyakan orang Indonesia yang 167 cm. Masih ringan juga, 100 kg nggak berasa berat-berat amat kok. Masih bisa dipindahin dengan gampang. Nah, terus juga di sini dimensinya ternyata lebar dan panjangnya itu sama dengan Fazio. Tingginya aja dia yang lebih tinggi dibandingkan Fazio ya. Tapi untuk wheelbase sendiri sama juga dengan Fazio. Jadi ya, memang sasisnya juga mirip-mirip ya. Sekarang kita mau bahas soal panel instrumennya. Oke, pertama-tama panel instrumennya ya, dia persis sama dengan Fazio. Di bagian kanan ada start stop system, Yamaha menyebutnya. Lalu ada tombol hazard, tombol starter, dan pindah ke sebelah kiri ada lampu dim, sein, dan klakson. Oke. Lebar stangnya juga nyaman untuk digunakan harian ya. Jika Grand Filano digunakan harian itu masih nyaman. Oke, sekarang kita nyalain speedometer Grand Filano yang udah full digital. Wah, jadi atas bawah udah full digital, nggak ada analog sama sekali. Di bagian atas kita bisa lihat speedometer, dan di bagian kiri kanannya itu ada notifikasi untuk konektivitas smartphone Y Connect atau Y Connect dari Yamaha. Di bagian bawahnya, nah ini nih, yang sekarang mungkin bisa dibilang yang paling canggih di kelasnya ya, karena dia sudah TFT layar sub display yang memiliki informasi lumayan banyak. Dia ada odometer, ada trip meter, terus ada konsumsi bahan bakar secara live ya, secara langsung, dan ada average konsumsi bahan bakar rata-ratanya. Lalu ada voltase aki dan kinerja dari Blue Core hybridnya. Jadi bisa kita langsung lihat grafiknya di TFT display di bawah. Nah, terus di bagian kiri displaynya itu TFT ada indikator bensin, dan di sebelah kanannya ada indikator live fuel economy, konsumsi bensinnya gitu. Terus di bagian atas ini barulah warning light saya seperti sein, terus cek engine, itu ada di sekeliling atas ini. Oke, sekarang pindah ke bagian bawah panel dashboard ya. Nah, mungkin kalau kalian lihat di bawah sini, itu tuh cukup familiar. Kenapa? Karena penampangnya ya, tampang itu sama kayak Frigo 125. Jadi di atas stop kontak itu ada colokan 12 volt. Nah, ini kita dapat insight juga dari teman-teman kalau misalkan colokan 12 volt ini lebih digemari daripada colokan USB volt ya. Kenapa? Karena lebih multifungsi. Jadi kalau misalkan ban kurang angin atau segala macam, itu bisa colok di sini untuk pompa anginnya, jadi bisa langsung diisi angin dari bannya untuk keadaan emergensi ya. Jadi ternyata fungsi 12 volt ini lebih kreatif gitu, lebih membuat masyarakat jadi kreatif. Oke, sekarang untuk tipe Neo dan Lux juga dia udah keyless ya dua-duanya. Jadi nggak ada yang pakai kunci kontak lagi sama sekali, udah keyless. Kita liatin juga keylessnya sekarang. Ini sama kayak skutik-skutik keyless 125 lainnya ya. Masih dari Mitsubishi Corporation. Beda dengan Yamaha X-Max yang emblemnya berwarna. Ini cuma di emboss emblem Yamahanya. Oke. Di bawah sini juga ada kompartemen penyimpanan terbuka untuk nyimpen botol. Nah, sama seperti Frigo, pengisian bahan bakar juga dilakukan di bagian depan. Jadi kita tinggal putar kunci kontak ke open, pencet yang fuel. Nah, langsung terbuka kapasitas bensin sebesar 4,4 liter. Yang lebih kecil memang dibandingkan Fazio yang sebesar 5 literan ya. Tapi ini memudahkan sang pengendara Grand Filano untuk mengisi bahan bakar. Walaupun begitu, untuk faktor safety ya, tetap kalian mesti turun dari motor biar kalau misalkan terjadi apa-apa, misalkan ada percikan api atau apa, kalian tidak berada di atas motor yang membuat kalian kesusahan untuk evakuasi ya, jika motor amit-amit terbakar. Oke. Sekarang kita lanjut melihat bagasinya, yang juga menjadi fitur andalan di Grand Filano karena kapasitasnya sebesar 27 liter, lebih besar daripada NMAX, dan dia ada lampu penerangannya sama kayak Yamaha X-Max loh ini. Jadi kalau misalkan kalian berada di dalam kondisi gelap ya, nyari barang-barang di bagasi lebih mudah karena ada lampu penerangannya. Jadi nggak perlu ngeluarin HP, nyenterin gitu kan, aduh nyari apa nih gitu. Gampang. Untuk memudahkan kalian membawa barang yang misalkan habis belanja dari pasar perlu gantungan, tenang aja, Grand Filano menyediakan gantungan yang kayak karabiner deh. Tuh, di bagian depan sini. Ya sayangnya nggak ada di bagian bawah jok ya, di bagian sini nggak ada. Jadi cuma satu aja gantungannya di bagian depan. Dek kakinya juga luas ya, lumayan lapang. Tapi untuk ukuran kaki misalkan 43 itu kayaknya agak terbatas ruang gerak kakinya. Tapi lawan begitu dia masih dek rata. Jadi kalau mau nyimpen barang di tengah sini masih aman. Nah, sebelum kita masuk ke kesimpulan, di sini kita juga mau ngasih tauin kalau misalkan untuk menambah kesan elegannya,
ada banyak branding atau emblem Yamaha Grand Filano di beberapa bagian panel, seperti misalkan di bagian headlamp. Nah, ada bagian sini. Terus ada di bagian panel bodi juga ada logonya Grand Filano. Ada di sebelah kirinya juga emblem Grand Filano. Ada di bagian speedometer, lalu di bagian kiri kanan dari panel bodinya ya. Ini kayak tepong kali ya, yang lebar ini nih ya. Oke, itu untuk menambah kesan elegan ya, sesuai segmen kelas Yamaha. Dan juga banyak dari kalian yang menanyakan, apakah ada parking brake lock-nya nih ya? Tentunya ada di Yamaha Grand Filano ini ya. Sama kinerjanya sama kayak Yamaha Fazio nih. Gitu. Jadi gampang untuk digunakan. Jadi dengan harga 27 juta untuk versi Neo atau varian Neo dan 27,5 juta untuk varian Lux, Yamaha Grand Filano menawarkan desain yang menarik, fitur yang banyak, serta mesin yang juga canggih, Blue Core Hybrid 125 cc. Namun tentunya diferensiasi harga ya dibandingkan dengan versi Thailand yang harganya lebih mahal. Itu kalau di Thailand harganya 29 sampai 31 jutaan. Ada di bagian fitur ABS-nya yang untuk versi Indonesia ABS tidak disediakan karena kembali lagi Yamaha Grand Filano ini peruntukannya untuk fashion atau lebih ke gaya hidup dibandingkan ke sporty ya. Jadi Yamaha Indonesia lebih memilih untuk meniadakan fitur ABS. Dan tentunya hal itu ya juga yang membuat Yamaha Grand Filano bisa lebih murah dibandingkan Yamaha Grand Filano di Thailand. Oke, sekian itu saja dari Autored Max. Jadi pilihan kalian di Yamaha Grand Filano ini hanya ada dua varian, yaitu Neo jika kalian ingin memiliki varian yang lebih pop ya, warnanya lebih glossy, dan varian Lux yang memiliki warna yang lebih elegan tentunya. Dan juga jok yang lebih menarik dibandingkan varian Neo. So, sekian impresi pertama kami mengenai Yamaha Grand Filano. Jika kalian suka dengan konten ini, klik subscribe, tekan loncengnya, dan tunggu video-video menarik dari Autored Max selanjutnya. Bye!